Assalamualaikum. Penggunaan fitur hyperlink. Jadi fitur hyperlink ini digunakan untuk menemukan atau mengakses suatu dokumen, file, ataukah suatu website secara cepat. Kadangkala kita memiliki suatu dokumen yang cukup banyak, sehingga kadang-kadang kita lupa di manakah letak dokumennya, apakah nama dokumennya, dokumen tersebut berada di file mana, di drive mana, dan seterusnya. Nah, dengan adanya fitur link ini, kita bisa mengakses secara cepat tanpa membuka suatu dokumen secara manual. Nah, di sini akan saya jelaskan secara sederhana bagaimanakah penggunaan fitur hyperlink, baik itu di MS Word maupun di MS Excel. Jadi fitur ini terdapat di MS Word dan terdapat di MS Excel dengan kegunaan dan fungsi yang sama. Misalkan di sini, saat ini kami aktif menulis artikel tentang berbagai rumus Excel, mulai dari rumus Excel yang paling mendasar untuk pemula sampai dengan untuk yang tingkat lanjut. Di sisi lain, kami juga menjual soal latihan Excel untuk Anda. Nah, di sini menjual soal latihan Excel, ini saya blok dulu, kemudian saya buatkan hyperlink. Caranya, kita klik menu insert atau ribbon insert, kemudian pilih hyperlink. Nah, di sini, di link di sini, kemudian klik hyperlink. Nah, kemudian di sini akan muncul teksnya, menjual soal latihan Excel, ini sesuai yang kita blok tadi. Kemudian kita cari, kita akan mencari di manakah dokumen yang akan kita hubungkan dengan fitur hyperlink. Nah, misalkan di sini saya cari dokumennya dulu, kita klik link login, kemudian saya pilih dokumen, saya pilih blok MS Excel. Nah, lokasinya ada di sini, blok penjualan soal Excel. Ini saya klik, maka di sini akan muncul alamatnya. Blok MS Excel, blok penjualan soal Excel. Kemudian klik OK. Nah, maka akan muncul sebuah hyperlink baru. Bila kita klik di sini, maka akan muncul penjelasannya. Di atas akan muncul file, drive C, user, /mujiyamianto/dokumen, dan seterusnya. Itu merupakan alamat dari dokumen yang kita tuju. Caranya tinggal Ctrl plus klik to follow link. Nah, itu nanti akan kita buka. Dan kita lanjutkan lagi. Untuk mendapatkannya cukup mudah, tinggal download saja di Google Play Store. Contoh soal latihan 1 Excel misalkan. Nah, di sini soal latihan 1 ini saya blok. Saya buatkan hyperlink lagi. Caranya klik insert, kemudian langsung ke hyperlink. Nah, di sini akan muncul soal latihan 1. Kita cari hyperlinknya di menu login ini untuk mencari posisi di mana filenya atau dokumennya. Saya pilih dokumen. Nah, di sini ada book 1. Saya klik. Addressnya secara otomatis akan muncul book 1. Kemudian tekan OK. Akan muncul lagi sebuah hyperlink baru. Kemudian yang terakhir, Anda bisa berkunjung di website saya di www.mujiyamianto.blogspot.com. Nah, di sini ketika kita menuliskan sebuah website yang diawali dengan www atau 3w, maka secara otomatis itu akan menjadi sebuah hyperlink tanpa kita membuat hyperlink. Jadi ini secara otomatis. Nanti akan kita buka. Nah, apabila katakanlah sudah selesai, kita membuat sebuah hyperlink, atau kita ingin mengakses dokumen tersebut, maka kita tidak perlu membuka secara manual. Nah, di sini caranya adalah pada MS Word, tekan tombol Ctrl, kemudian akan muncul gambar tangan seperti ini. Kemudian kita tinggal klik saja. Nah, maka akan secara otomatis kita akan dibawa ke sebuah dokumen penjualan soal-soal latihan Excel. Coba sekali lagi misalnya,
Saya kembali lagi ke awal. Nah, misalkan di sini soal latihan Excel 1, kita cari dokumennya, kita tinggal tekan tombol kontrol, kemudian klik. Maka kita akan dibawa ke dokumen book 1. Nah, ini adalah contoh soal latihan Excel-nya. Ada di dokumen yang bernama book 1. Sekali lagi, untuk bagaimana dengan websitenya. Nah, di sini ada sebuah website. Coba kita klik. Tekan tombol kontrol dan klik. Kita lihat. Nah, ternyata tidak bisa. Tidak bisa membuka dokumen www.mujiyamianto.blogspot.com. Kenapa? Karena koneksi internetnya tidak aktif. Coba kita lihat di sini. Pada laptop saya, koneksi internetnya tidak aktif. Nah, ini berbeda kalau kita mengklik yang pertama tadi, penjualan soal latihan Excel dan soal latihan 1. Itu bisa kita lakukan tanpa koneksi internet. Karena apa? Karena filenya berada di laptop saya. Jadi filenya berada dalam satu laptop. Nah, ini berbeda kalau kita mengakses website, maka secara otomatis koneksi internetnya harus aktif. Jadi kita aktifkan dulu. Saya klik dulu. Saya aktifkan koneksi internetnya. Nah, apabila telah aktif seperti ini, kita kembali lagi coba. Tekan tombol kontrol, klik. Maka akan dibawa ke sebuah websitenya www.mujiyamianto.blogspot.com. Nah, seperti ini websitenya. Kita langsung menuju ke https://mujiyamianto.blogspot.com. Jadi kita langsung bisa menuju ke website yang kita tentukan tadi. Ini coba saya geser ke bawah. Nah, seperti ini websitenya. Ini merupakan blog saya. Selanjutnya, bagaimanakah kalau misalnya fitur hyperlink tersebut menggunakan MS Excel? Pada dasarnya sama. Lokasinya ada di menu atau di ribbon insert. Kita klik, kemudian ada di sini link hyperlink di sini. Jadi sama persis. Misalkan katakanlah di sini saya ketikkan angka 1 atau 2 misalnya di sini. Nah, misalnya seperti ini. Angka 1 ini coba kita buatkan hyperlinknya. Caranya kita pilih ribbon insert, kemudian hyperlink. Nah, maka akan cari di manakah dokumen yang akan kita tuju. Misalkan di sini, di login ini, kita cari katakanlah bacaan sholat misalnya seperti itu. Kita klik, kemudian tekan OK. Nah, maka akan muncul sebuah hyperlink baru. Katakanlah di sini, sekali lagi, kita buatkan hyperlink. Katakanlah di sini kita akan mencoba mengakses sebuah website. Kita klik di sini, prospek. Kemudian katakanlah di sini kita akan cari sebuah website, misalnya www.yamianto2020.blogspot.com. Kemudian kita klik OK. Nah, maka akan muncul sebuah hyperlink baru. Katakanlah di sini misalnya kita tulis sebuah teks, misalnya email.
Nah, kemudian kita buatkan hyperlinknya. Hyperlink. Nah, kita cari di sini misalnya email address. Kita klik. Nah, pada email atau pada tag displaynya akan muncul email sesuai dengan teks tadi di sini. Kemudian pada email address, Anda bisa masukkan email Anda. Kita masukkan emailnya. Nah, apabila Anda sudah punya email yang telah digunakan sebelumnya, misal di sini ada mujiyamianto@yahoo.com, kita bisa mengklik di sini. Maka akan muncul email address-nya. Kita tinggal klik OK. Nah, untuk mengaksesnya saya kira cukup mudah. Misalkan di sini tadi. Nah, maka akan dibawa ke sebuah dokumen bacaan sholat yang kita telah kasih hyperlink tadi. Nah, ini saya tutup lagi. Nah, di sini tadi kita membuka sebuah atau kita akses sebuah dokumen di website yamianto2020.blogspot.com. Nah, akan muncul secara otomatis gambar tangan seperti ini. Maka kita tinggal klik saja. Coba di sini kita klik. Jangan lupa untuk mengklik sebuah website ataupun email, koneksi internet Anda harus aktif. Nah, di sini akan muncul yamianto2020.blogspot.com. Ini adalah tutorial MS Word saya. Nah, seperti ini tampilannya. Kita kembali lagi ke menu MS Excel. Nah, itu apabila kita mengakses sebuah website. Katakan di sini untuk mengakses sebuah email juga demikian sama, akan muncul gambar tangan di sini. Kita tinggal klik saja, maka secara otomatis akan menuju email yang kita tuju tadi di mujiyamianto@yahoo.com. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Jadi di sini kita tinggal memilih saja. Kita tutup lagi. Nah, saya kira cukup sekian penjelasan secara singkatnya. Anda bisa mempraktekannya sendiri. Cukup mudah saya kira penggunaan fitur hyperlink ini. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.